Dan lagi buku ini adalah buku yang memiliki taman. Itu yang paling menarik. Jadi di Bintaro, tepatnya di depan Backchange, dia ada tamannya. Taman buku NKCTHI, Taman NKCTHI gitu. Jadi buku ini selain dia difilmkan, dan buku ini juga punya tamannya gitu. Cara masuk tamannya itu salah satunya membawa bukunya. Bawa bukunya, iya. Apabila kita mau masuk ke taman itu, iya. persyaratannya harus seperti itu ya? Iya, memang. Perpusnas pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Perpusnas semuanya, dimanapun Anda berada, tetap stay tune di Widya Bahana Suara, radio streaming Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Oke, baik, pada hari ini Senin tanggal 23 November 2020, saya kembali hadir di sini, Khairon ya, yang di suasana yang cukup mendung. Kembali lagi kita mengadakan acara yang cukup menarik buat sahabat Perpusnas semuanya, yang kita beri nama Cerita Buku ya. Di situ pemustaka dapat memberikan informasi buku yang disukainya, dan nanti juga akan dijelaskan nih oleh pemustaka buku apa saja yang akan diceritakan di sini. Oke, tidak lama saya langsung aja perkenalkan tamu kita yang sudah ada di studio Widya Bahana Suara kita pada hari ini. Yang tamu kita cukup cantik tentunya ya. Oke, langsung saja ya kita perkenalkan. Boleh langsung perkenal diri nih. Nama siapa, hobi, asal kampusnya di mana gitu ya. Terus nanti kemudian nanti akan kita bahas buku apa saja yang akan kita ceritakan di sini. Oke, silakan perkenalkan. Halo sahabat pendengar Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Saya Sabdani Zara Liaranya Agusti, biasanya dipanggil Zara. Saya merupakan mahasiswa semester akhir UPN Veteran Jakarta. Hobi saya salah satunya adalah membaca buku. Dan kali ini saya akan memperdengarkan ke kalian ada 3 buku yang akan saya review. Oke, demikian tadi ya. Ada Mbak Zara ya? Iya, Zara. Oke, Mbak Zara dari UPN Veteran Jakarta. Oke, Mbak Zara, langsung aja ya untuk pertanyaannya. Buku apa saja yang sudah Mbak Zara baca? Kemudian nanti tolong jelaskan ya pengarangnya siapa ya. Kemudian kalau boleh tahu sih ya kompletnya bagaimana, tahun terbitnya, keterangan edisinya, terus kemudian yang keterangan lain-lain mengenai deskripsi buku itu ya, bisa langsung boleh jelaskan. Oke, baik, jadi kali ini Zara akan menemani pendengar semua di Radio Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Akan ada 3 buku yang Zara review. Buku pertama adalah buku Gis dan An 1. Buku kedua adalah buku Gis dan An 2. Dan buku ketiga adalah buku NKCTHI, atau nanti kita cerita tentang hari ini. Oke, untuk yang pertama dulu nih, buku mana yang mau dijelaskan? Oke. Buku yang pertama itu bukunya menarik banget. Dia cocok banget buat di remaja gitu. Judulnya Gis dan An 1, karya penulis Ritik Seduh, itu nama penanya, tapi nama aslinya adalah Nadifa alias Sana. Ada sedikit cerita lucu di mana Sana itu dia nggak pengen teman-temannya tuh tahu kalau misalkan dia nulis buku, makanya dia buat nama pena, yaitu Ritik Seduh. Dia biasa manggil penggemarnya dengan Paus di mana gitu. Jangan galau ya gitu. Dia punya akun podcast juga di Spotify dan juga ada di Instagram. Jadi penggemar-penggemarnya bisa mengikuti dia di podcast maupun di Instagram. Kemudian buku ini diterbitkan oleh Gagas Media dengan tahun terbit yaitu 2017. Tebal bukunya setebal 254 halaman dan harga bukunya yaitu 77.000. Buku ini bergenre romansa. Romansa ya? Berarti judulnya apa tadi? Gis dan An 1. Ya. Bergenrenya romansa. Artinya lebih identik ke novel ya mungkin. Iya, novel. Oke.
Berarti kan Mbak Zahra ya. Mbak Zahra ini kan sudah membaca buku Gis and An 1 ya. Oke, berarti boleh diceritakan dong secara singkat mungkin ya. Boleh. Apa sih yang paling menarik atau biar pembaca atau sahabat Perpusnas ini bisa langsung tertarik untuk membaca buku ini? Gimana nih? Buku ini tidak seperti buku-buku romansa, novel-novel romansa pada umumnya. Buku ini, dalam novel ini ada 2 tokoh utama, yaitu Gis dan An. Gis itu nama lengkapnya adalah Gaza Cahyadi, dan An itu pri kecilnya Gis, yaitu Kiana Amanda. Sebuah novel romansa yang dibuka dengan pertemuan awal mereka di pentas sekolah. Jadi mereka ketemu di pentas sekolah, terus di belakang mereka ketemu, dan sosok Gis yang dingin berbanding terbalik dengan sosok An yang dibilang ceria banget gitu. Jadi ada keterbalikan nih di sini, di dalam sifat dinginnya Gis, tapi ia diam-diam menyimpan kehangatan untuk An. Dan setelah pertemuannya di pentas sekolah, dilanjutkan lagi dengan pertukaran iPod yang berisikan lagu di Metro Mini. Jadi berlanjut tuh dari situ. Dan ketika ceritanya di situ diceritakan bahwa ternyata Gis dan An sama-sama menyimpan rasa. Tapi sayangnya pas di akhir ada kegundahan hati An untuk ternyata memilih cowok lain. Iya. Misalnya di situ ya. Iya, ayo cowok lainnya nanti bisa dibaca di buku lengkap ya. Oke. Tadi sekelumit kisah ya sebenarnya bikin kita makin penasaran ya tentang akhir dari kisah Gis dan An ya di seri yang pertama ya. Ada satu kata yang dituliskan di buku Gis dan An 1, yaitu karena rindu tidak akan pernah jadi indah kalau dirasakan seorang diri. Tidak akan pernah. Iya, jadi jangan disimpan seorang sendiri. Kata-kata yang cukup manis. Iya, manis banget. Bagi sahabat Perpusnas mungkin sudah mulai tertarik ya dengan gambaran dari cerita Gis dan An ya. Untuk kemudian nanti sahabat Perpusnas bisa mulai mencari-cari buku tersebut. Yang tentunya tadi sudah di-share informasinya untuk bukunya tadi ya, penerbitnya siapa, pengarangnya siapa tadi. Kemudian tadi untuk Gis dan An yang seri 1 ini mungkin ada kelanjutannya. Ada yang Gis dan An yang seri 2 ya. Untuk yang Gis dan An seri 2 adakah ada sambungannya yang sangat urgent sekali untuk dilanjutkan di seri yang Gis dan An 2? Mungkin singkat ceritanya gimana nih? Ada. Jadi ada beberapa hal-hal yang terjawab di Gis dan An yang kedua. Dan di sini ketika di Gis dan An yang pertama itu ada beberapa part di mana Gisnya menghilang dari An, makanya An memilih untuk bertemu dengan laki-laki lain, membuka hati untuk laki-laki lain. Namun ternyata An sadar bahwa Gis itu tidak tergantikan. Akhirnya di Gis dan An kedua, An akhirnya memutuskan dengan nekat ia pergi ke Berlin untuk menyusul Gis, seperti itu. Dan di situ akhir ceritanya bisa dibilang happy ending, tapi akan ada series Gis dan An yang ketiga. Dan Gis dan An ini salah satu novel yang difilmkan dan sekarang sedang proses pembuatan filmnya, makanya itu yang paling menarik. Apakah ceritanya akan sama dengan novelnya atau seperti apa, dibungkus seperti apa gitu filmnya. Baik. Sahabat Perpusnas ya, tadi sudah kita dengarkan untuk kisah romansa yang cukup menarik untuk kita cermati, dan kemudian kita menjadi penasaran untuk akhir ceritanya bagaimana. Bahkan sempat atau bahkan sekarang sudah akan dibuatkan versi movie ya, versi filmnya ya, dan itu akan kita tahu bagaimana persis atau tidaknya dengan isi buku kalau kita sudah membacanya secara keseluruhan gitu ya. Mbak Zahra, apa yang membuat kamu itu pertama kali tertarik atau memilih buku ini untuk dibaca? Ya, mungkin sebelumnya kan
tidak tahu ya ini buku menarik atau tidak sebelum kita baca, tapi apa yang membuat kamu itu berasa, oh ini pilihan yang harus segera saya baca, oh ini yang menarik gitu. Melihat apakah dari judulnya atau mungkin cover bukunya yang menarik, ya itu gimana? Jadi cerita lucunya adalah ini salah satu buku pertama yang saya baca ketika saya masih mahasiswa baru di kampus UPN Veteran Jakarta. Setelah itu, jadi ceritanya saya waktu itu lagi patah hati. Terus saya bertanyalah ke teman saya, ada juga rekomendasi buku yang bisa melimpahkan semua hasrat kekecewaan saya kepada mantan saya waktu itu gitu. Dan ini buku yang terjawab karena di sini ada buku ini itu memang ada dramanya, namun kisahnya itu plot twist. Jadi meskipun sama seperti drama romansa pada umumnya, tapi di sini pembaca tidak bisa menebak apa nih selanjutnya seperti itu. Makanya buku ini nagih gitu. Nagih. Nagih itu artinya memancing kita untuk lebih ingin membaca lagi iya. Ya, kisah selanjutnya. Oke. Tadi sudah kita bahas mengenai sinopsisnya mungkin ya, secara singkatnya buku yang dari seri pertama Gis dan An ya. Kemudian bisa diceritakan ya, ada berapa bab nih yang untuk buku yang seri pertama mungkin? Ada beberapa bagian partnya dia. Ya, dan setiap partnya memiliki cerita-cerita kelanjutan dari bab-bab sebelumnya. Oh gitu ya. Iya. Oke. Baik, kalau tadi kan sudah sampai ke Gis dan An ya, seri 1 dan 2 dan kemudian kita tadi sudah berbicara tentang buku mana saja yang sudah dibaca. Selain itu kan ada satu lagi tadi namanya saya sudah konfirmasi NKCTHI. Itu iya. saya kurang paham. Itu maksudnya gimana? Itu atau singkatan akronim atau gimana? Iya, itu singkatan. Jadi NKCTHI tersebut singkatan dari nanti kita cerita tentang hari ini. Salah satu buku dari karya seorang penulis Marcella FP atau yang biasa disebut KCC. Buku ini diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka, cetakan pertama yaitu pada Oktober 2018. Dan dalam beberapa minggu awal dia pre-order udah langsung habis dalam beberapa waktu itu aja, dan udah langsung cetak untuk beberapa kalinya gitu. Jadi memang banyak nih peminat dari buku NKCTHI ini. Terus tebal bukunya setebal 200 halaman, iya. Dia memiliki 4 bagian, bagian pagi, siang, sore, dan malam. Ini yang menarik. Buku ini seharga 125.000 dan di buku ini singkatnya, buku ini adalah sebuah pesan yang diberikan oleh seorang ibu kepada anaknya. Seperti itu. Namun setiap pesan-pesan yang diberikan itu memiliki arti yang mendalam bagi setiap pembacanya berbeda-beda. Itu berdasarkan pengalaman dari pembacanya itu. Jadi salah satu contoh kata-katanya, jadi bukunya ini ilustrasi dan kata-katanya singkat. Seperti nyaman itu jebakan. Itu adalah sebuah ilustrasi gambar di mana bukunya itu hanya gambar sofa terus ditutup menggunakan penutup kaca, dan tulisannya di bawahnya sesimpel itu, nyaman itu jebakan. Jadi kan orang kadang jadi bisa mikir dan menginterpretasikan ke diri sendiri bahwa jebakan yang seperti apa, nyaman yang seperti apa. Oh, berarti apakah dia harus keluar dari zona nyamannya atau seperti apa, seperti itu. Jadi memang membuat pembacanya berpikir. Betul. Itu yang membuat membuat nilai lebih dari sebuah karangan atau buku yang di situ membuat kita, itu tadi Mbak Zara bilang, menagih ya. Jadi kita akan selalu tertagih untuk, atau kita termotivasi untuk ingin lebih mencari tahu tentang kelanjutan cerita dari buku itu ya. Ini genrenya juga romansa mungkin? Bukan. Genrenya apa Mbak? Mungkin bisa dijelaskan. Buku ini lebih ke diri sih, improvisasi diri gitu. Terus buku ini yang menariknya dia juga sudah difilmkan dan filmnya waktu awal tahun ini sebelum pandemi COVID yang pasti. Jadi memang banyak sekali yang nonton karena memang penasaran nih buku yang seperti ini bagaimana, karena bukunya itu kan memang tidak ada alur ceritanya. Hanya bagian per bab dan itu kata-kata sama ilustrasi aja gitu. Tapi ketika
difilmkan akan seperti apa gitu. Dan filmnya ini bercerita tentang seorang keluarga yang ternyata setiap keluarga itu punya rahasianya masing-masing. Yang ada keluarga yang terlihat sempurna, tapi ternyata tidak sesempurna apa yang orang pikirkan gitu. Dan setiap part dari anggota keluarganya memiliki rahasianya yang dipendam seperti itu, tidak bisa mengeluarkan sifatnya mereka seperti apa gitu. Ada yang memiliki beban sebagai anak pertama, ada yang memiliki beban sebagai anak kedua, dan sudut pandang anak ketiga seperti itu, atau anak sulung. Jadi ya sangat bagus sekali sih ya temanya ya. Jadi kalau kita ingin masuk ke taman itu menikmati keindahan lebih komplit lagi kalau kita disuasanakan dengan isi cerita dari NKCTHI ya. Oke, sangat-sangat menarik bukunya. Oke, kemudian untuk sebuah buku yang berjudul NKCTHI ini tentunya akan memberi nilai-nilai di dalamnya ya untuk membacanya. Terus kemudian bagi Mbak Zara nih, nilai apa saja nih yang bisa kita ambil ya dari isi buku NKCTHI ini? Jadi ada salah satu kata-kata di NKCTHI yang kayak tadi, nyaman itu jebakan. Tapi ada satu kata yang menusuk hati Zara, itu duduk dulu. Apa sih yang dikejar? Kadang ketika Zara sendiri menginterpretasikan ke diri Zara tuh, ada beberapa hal di kehidupan kita semua itu yang pengen kita kejar gitu. Kita ambisi untuk ngelakuin hal itu, A, B, C, D. Tapi ternyata kita harus rehat dulu, duduk dulu, santai, pelan-pelan, jalanin aja gitu. Dan ada salah satu kata-kata yang kurang lebih bilang di buku itu, jadi gambarnya kayak tangga, terus dia di tengah-tengah, terus dia kayak ngadep ke bawah gitu, ilustrasinya, terus kata-katanya kurang lebih kayak gini. Jadi ketika kalian di atas, jangan sampai kalian enak-enakan ngelihat orang-orang dari atas, tapi justru bagaimana cara kalian untuk bisa membantu orang yang di bawah untuk sampai ke atas. Itu kan berarti udah tahu nih dari dalam diri kita, oke, kita mau punya tujuan apa di kehidupan kita, terus juga kita mau apa yang kita capai. Namun ketika kita udah capai hal yang kita mau, kita jangan lupa sama orang buat ngajak mereka juga lebih sukses dari kita atau lebih berhasil dari kita, seperti itu. Karena sebenarnya rezeki itu nggak kemana kok gitu. Gitu ya. Oke. Sahabat Purposeness ya, cukup menarik buku ini, tentunya memberikan banyak nilai edukasi ya. Ada nilai hubungan antar manusia juga di situ ya. Intinya ya bahwa hidup itu harus punya tujuan. Ketika kita sudah mencapai tujuan itu, ya kita tidak lupa akan perjuangan orang di sekitar kita juga yang sudah berkontribusi untuk kita tentunya. Gitu kan? Pada intinya adalah kesabaran itu nantinya juga kita perlukan apabila kita ingin mencapai sebuah perjuangan yang akan kita raih capaiannya. Dan kita juga tidak boleh memandang rendah orang-orang yang di sekitar kita, apalagi orang-orang yang mungkin belum beruntung dari kita, dan justru kita yang berperan penting untuk membantu mereka gitu. Ya, betul. Ada satu closing statement dari buku NKCTHI. Nanti kita cerita tentang hari ini, besok kita buat yang lebih baik lagi. Ya, jadi seperti yang pepatah bilang, hari ini besok harus lebih baik daripada hari ini. Betul. Ya. Dan hari besok-besoknya harus lebih baik lagi dan terus lebih baik lagi. Ya, intinya tanamkan selalu kebaikan-kebaikan di diri kita dan untuk orang lain, seperti itu. Mungkin ada yang lebih menarik lagi dari buku ini, atau ada punya pengalaman yang identik dengan isi cerita dari beberapa buku ini, atau yang tadi sempat Mbak bilang ada cerita tentang mantan ya yang bersinggungan dengan kisah Gis dan An ya. Itu mungkin bisa diceritakan sedikit nih. Mungkin kan hal-hal yang demikian itu bisa membuat kita lebih cenderung untuk memilih koleksi seperti apa ya, sesuai dengan backgroundnya kita gitu kan. Atau mungkin tadi kan yang romansa, mungkin ada lebih banyak sejarah
sejarah di kehidupan kita yang mungkin melankolis gitu. Jadi kita bersinggungan dengan buku-buku yang kita akan pilih gitu ya. Oke. Mungkin ada apa namanya? Ada kesan lain nih. Ya, bisa ditambahkan. Oke. Jadi di buku NKCTHI ini kan ada 4 bagian. Ada pagi, siang, sore, dan malam. Setiap pembacanya itu pasti memiliki hal-hal yang bersinggungan. Oh, kamu yang mana? Oh, saya yang siang. Saya kepribadian yang malam. Kenapa kayak gitu? Karena setiap partnya itu memiliki kecenderungan yang berbeda-beda. Salah satunya misalkan pagi itu jalan yang jauh, jangan lupa pulang. Seperti itu. Jadi memang sejauh-jauhnya kita pergi, tapi ingat rumah. Dan salah satunya misal meskipun kita berada dalam satu ruangan, tapi tergantung kita melihat jendela mana yang pengen kita lihat. Seperti itu. Jadi itu lebih ke perspektif diri sih, karena kan memang buku ini self improvement gitu. Jadi bagaimana cara diri kita tuh memandang hal sebuah masalah, apakah itu benar-benar masalah atau malah itu tantangan untuk membuat diri kita lebih terupgrade lagi gitu. Betul. Jadi dengan kita membaca ya banyak buku ya, khususnya untuk buku yang Mbak Zahra tadi sampaikan, tentunya ada nilai tambah tersendiri buat informasi yang kita dapatkan lebih banyak, kita bisa mengambil nilai edukasi di situ ya, hubungan dengan orang lain itu seperti apa ya. Kemudian sahabat perpusna juga lebih bisa meningkatkan minat bacanya juga ya, dengan banyaknya variasi buku ya yang dibacanya gitu. Dan kehadiran Mbak Zahra ini kan membuat sahabat perpusna itu semakin tertarik untuk lebih bervariatif lagi membaca banyak buku dan semoga perpustakaan nasional ini ya bisa mewadahi itu ya. Oke. Mbak Zahra, ada banyak lagi yang ingin saya tanyakan ya. Oke, ini salah satunya adalah ini bagaimana nih tentang pandangan atau pesan Mbak Zahra setelah menikmati buku tadi ya, dengan membacanya dan mencermati buku 3 buku tadi ya, secara keseluruhan tuh kesannya seperti apa, dan kemudian biar sahabat perpusnas ini bisa lebih greget ya untuk meningkatkan minat baca gitu. Pesannya apa saja nih? Sebuah pesan singkat dari Zahra kepada seluruh pendengar Radio Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Salah satunya adalah meskipun kita sekarang sedang diuji adanya pandemik seperti ini, terus kita juga tidak bisa keluar dari rumah, ada loh salah satu rekreasi yang bisa lebih menggugah imajinasi kita, yaitu membaca buku. Dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia itu menyediakan loh beberapa varian buku yang banyak sekali kategorisasinya. Jadi jangan lupa datang ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Betul, ya. Tetap semangat terus Mbak Zahra. Ya, terima kasih. Untuk membaca bukunya, dan kita mungkin akan lebih banyak lagi membahas tentang buku-buku yang lain, lebih menarik lagi. Ya, pasti. Ya, lebih membuat penasaran dan menagih untuk kita selalu terus membaca ya. Dan sebetulnya ini masih belum selesai kita bahas tentang buku-buku tadi yang Mbak Zahra sampaikan tadi ya. Begini, untuk Mbak Zahra sendiri, sebelum memilih buku itu, memilih buku yang 3 buku tadi itu, sempatkah menelusuri dulu ke Perpustakaan Nasional gitu, tentang buku-buku yang segenre yang sama gitu kan, sebelum untuk mengambil keputusan untuk membaca buku ini? Oke. Punya pengalamannya gimana? Atau langsung ke toko mencari buku ya, atau ke sini dulu, ke Perpustakaan Nasional? Jadi sebelumnya memang buku ini sudah Zahra miliki, dan ini menjadi salah satu buku yang membuat Zahra itu berani nih. Waktu tahun 2018 Zahra sempat ikut Abang None Buku Jakarta Selatan, dan waktu itu kita sempat foto-foto di sini di lantai 24 dan di lantai dasar gitu keseluruhan. Dan kita juga dikasih kesempatan buat lihat buku koleksi-koleksi di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia gitu. Dan juga
salah satu buku yang NKCTHI itu kan buku yang sangat apa ya, menggugah buat Zara banget gitu, sangat ngena gitu kan. Dan waktu di lantai 24 Zara sempet doa kecil di dalam hati, ya Tuhan semoga apapun yang terjadi ke depannya, karena waktu itu kan masih awal-awal maba, pengen deh ngerasain punya kesempatan buat ngelihat Monas, entah apapun itu gitu. Jadi itu cerita doanya. Dan kebetulan kemarin banget Zara magang, sempat beberapa kali ditolak sama perusahaan dan akhirnya malah dapat kesempatan buat magang di Balai Kota, samping Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dan sekarang juga Senin lalu diajak sama Mas Andri buat siaran di sini. Dan sekarang Senin ini udah langsung duduk di sini depannya Monas. Jadi kadang lucu sih, ada beberapa doa-doa kecil yang Tuhan kasih. Emang Tuhan nggak segan-segan ya buat ngasih semua hambanya apa yang dia minta gitu. Jadi wah, seru sih. Betul, ya, karena memang sejatinya kita kan disuruh untuk selalu berhati-hati dalam berkata, karena setiap kata itu adalah doa, gitu kan. Dan tentunya kita haruslah untuk berkata yang baik, karena sejatinya itu doa buat kita sendiri, ya. Oke, termasuk yang Mbak Zara tadi bilang ya, ceritanya cukup menarik juga, karena berawal dari doa ya, walaupun itu kecil ya, tapi untuk kelanjutannya itu bersinergi dengan kebaikan dari doa itu, ya. Oke, cukup sangat menarik ya cerita dari Mbak Zara tentang bukunya dan kisahnya bagaimana Mbak Zara untuk memilih buku itu untuk dibaca gitu. Dan tentunya menjadi pilihan bagi sahabat Perpusnas semuanya untuk membaca buku yang berjudul NKCTHI, dan kemudian ada Gis and An yang seri pertama dan Gis dan An yang seri kedua. Cukup menarik di dalamnya dan membuat sahabat Perpusnas senantiasa untuk selalu penasaran tentang cerita kisah di dalam bukunya, dan kemudian ya itu bisa menjadi banyak nilai tambah ya. Kita membaca buku tersebut. Dan sangat menarik tadi ada namanya Taman NKCTHI. Oke. Ini sangat menarik dan saya juga belum tahu nih bagaimana bisa di situ dikatakan NKCTHI. Dan mungkin Mbak Zara bisa jelaskan nih sejarahnya, bagaimana sebuah taman itu terbentuk lebih dulu atau memang direncanakan sebelumnya ada kehadiran buku itu dulu atau tamannya dulu. Ya, bagaimana nih Mbak? Jadi bukunya dulu 2018, terus filmnya awal tahun ini rilis, dan tamannya baru beberapa bulan yang lalu kok baru banget buka gitu. Dan bukunya tamannya itu merepresentasikan tokoh-tokoh yang ada di ilustrasi buku. Jadi ada sebuah kayak rumah gitu, rumah dari cover bukunya itu, terus ada jendela. Kemudian juga ada karakter seperti Ego, ada beberapa karakter ilustrasi di buku. Jadi salah satunya Ego, nah itu juga dipresentasikan, present di taman itu juga. Gitu. Ya, jadi sangat bermanfaat sekali ya, dari sebuah karya, dari pemikiran satu manusia ya, kemudian dibukukan lebih luas lagi untuk difilmkan. Ya, lebih bermanfaat lagi ketika dia direpresentasikan dalam sebuah bentuk taman gitu ya. Dan ujung-ujungnya adalah masyarakat pembaca yang menikmati manfaatnya. Ya, jadi itu kan bukan sebuah nilai egoisme dari sebuah karya, ya kan? Jadi karya itu untuk masyarakat, karya itu universal gitu. Oke. Baik, sangat menarik sekali perbincangan kita pada siang hari ini ya, pada acara Cerita Buki. Mungkin sebagai closing ya, Mbak Zara mungkin punya unek-unek atau pesan yang ingin disampaikan ya dalam kesempatan di siaran kita pada siang ini di Widya Bahana Suara.
bisa langsung diungkapkan di sini. Boleh, silakan. Jadi waktu tahun 2018 atau sampai sekarang Zara belum review lagi sih mengenai data yang mengatakan angka literasi kita tuh masih rendah. Salah satu negaranya yaitu Indonesia. Dan di sini di Jakarta, pusatnya ibu kota gitu, ada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia nih, di mana memang koleksinya lumayan lengkap, ada 24 lantai dan banyak sekali hal-hal yang sebenarnya tuh bisa untuk dicari tahu, diketahui lagi, dikepo-kepoin lagi nih gitu. Ayo dong masyarakat yang berada di sekitar sini, Jabodetabek atau bahkan di luar Jakarta, untuk lebih meningkatkan minat bacanya mereka, dan juga atau bahkan ketika mereka berada di bisa mengakses gitu untuk ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, ya udah datang aja gitu untuk biar bisa meningkatkan lagi minat baca kita gitu. Betul, sangat setuju kita dengan Mbak Zara ya, bahwa minat baca itu penting buat negara kita tentunya. Ya, dalam masa pandemi ini khususnya. Artinya kalau kita nggak bisa sadar tentang prokes, protokol kesehatan kalau kita nggak tahu aturannya. Kita tahu aturannya kalau kita mau membaca gitu kan. Kalau kita mau malas membaca, kita nggak tahu aturannya. Jadi sangat-sangat penting untuk kita bersama-sama kita menyemangati teman kita, bahkan kita sendiri untuk selalu setiap hari setiap saat menambah atau meningkatkan minat baca. Iqra itu intinya ya. Baca. Oke, sahabat Perpusnas, demikian tadi obrolan kita ya seputar cerita Buki yang pada hari Senin 23 November 2020 bersama narasumber kita yang cantik tentunya ya, Mbak Zahra dari UPN Veteran Jakarta. Oke. Dan simak terus acara Ruang Literasi hanya di radio kesayangan sahabat Perpusnas, Radio Widya Bahana Suara, radio streaming Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Masih banyak acara yang cukup menarik di program-program selanjutnya. Saya Khairon bersama tim, terima kasih untuk Mas Andreas sudah membantu sebagai operator, dan tentunya narasumber kita sangat kita ucapkan terima kasih atas kedatangan dan kesediaannya untuk hadir di sini ya. Oke. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.